Podnews merupakan portal berita yang dikemas dengan format podcast untuk pembahasan berita yang lebih menarik. Oke, langsung aja nih kita bahas kabar yang lagi rameh banget. Timnas sepak bola kita, Indonesia, baru aja bikin sejarah loh. Berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 buat zona Asia. Betul sekali. Ini pencapaian luar biasa. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas nih. Apa sih artinya semua ini? Terus gimana detail babak selanjutnya, momen-momen pentingnya, sampai ke, upaya perbaikan di luar lapangan juga? Iya, kita lihat dari berbagai sudut pandang ya, termasuk konteks regionalnya juga. Bener, ini bukan cuma soal menang kalah biasa, tapi kayaknya lompatan besar buat sepak bola Indonesia, dan mungkin juga Asia Tenggara ya. Bisa dibilang gitu, sangat signifikan. Duh, jujur masih agak merinding nih kalau ingat momen kepastian lolos itu. Apalagi pas menang tipis 1-0 lawan Cina kemarin. Itu kan penentunya ya. Iya, itu laga krusial banget. Kebayang nggak sih tegangnya di GBK? Katanya sampai 70.000 penonton loh. Dukungannya pasti gila-gilaan banget. Pasti atmosfernya luar biasa. Gol tunggal itu benar-benar jadi kunci pembuka sejarah baru kita. Nah, omong-omong soal sejarah, katanya ini ada yang spesial ya dari pencapaian ini dibanding negara ASEAN lain? Tepat sekali. Yang bikin ini makin istimewa, Indonesia sekarang jadi satu-satunya, ya sekali lagi satu-satunya, wakil dari Asia Tenggara yang tersisa di babak ini. Wah, serius? Cuma kita aja? Iya, negara tetangga kayak Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, semua udah terhenti langkahnya di babak sebelumnya. Jadi beban ASEAN sekarang di kita dong ya? Bisa dibilang gitu, jadi harapan kawasan lah. Nah, selain kita, tim lain yang lolos ke babak 4 ini ada Irak, Oman, terus Qatar, Arab Saudi, sama Uni Emirat Arab. Jadi, ya persaingannya makin berat ini. Oke, peta kekuatannya udah kelihatan ya. Terus soal format babak keempat ini gimana nanti? Agak beda ya katanya? Iya, jadi gini, nanti kan ada 6 tim tuh. Nah, 6 tim ini dibagi jadi 2 grup. Masing-masing grup isinya 3 tim. Oke, 3 tim per grup, terus mainnya gimana? Sistemnya round robin, jadi semua ketemu semua dalam satu grup. Tapi yang unik nih, semua pertandingannya itu digelar di lokasi terpusat. Oh, nggak home away kayak biasa. Di mana tuh lokasinya? Bukan, jadi dipusatkan di Qatar sama Arab Saudi. Nanti pemenang dari tiap grup itu langsung dapat tiket ke Piala Dunia 2026. Langsung lolos ya? Kalau yang runner-up? Nah, kalau yang runner-up atau peringkat 2 grup, mereka masih ada kesempatan lagi masuk ke babak 5. Oh, oke. Masih ada jalan lain ya? Tadi soal lokasi terpusat, itu menarik juga. Udah ada tanggal mainnya belum? Di Osaka, Jepang. Terus pertandingannya sendiri itu nanti di bulan Oktober 2025, tanggal 8, 11, sama 14 Oktober. Wah, udah deket ya pengundiannya. Iya. Nah, balik lagi ke soal lokasi terpusat tadi, ini ada sedikit catatan nih. Sempat ada keberatan gitu yang diajukan sama Indonesia, terus juga Irak, Oman, sama UEA. Loh, kenapa emangnya? Mereka agak khawatir soal pemilihan Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Takutnya ya tim tuan rumah jadi punya keuntungan lebih gitu, keuntungan kompetitif lah istilahnya. Masuk akal sih ya kekhawatirannya. Ini nunjukin kalau di fase ini detail sekecil apapun penting banget ya. Betul, pertaruhannya makin tinggi soalnya. Nah, kalau kita coba lihat ke belakang sedikit nih, kira-kira apa sih faktor kunci yang bikin Indonesia bisa sampai sejauh ini? Selain semangat juang pastinya ya. Wah, ini kombinasinya lumayan kompleks sih ya. Tentu performa di lapangan itu nggak bisa dipungkiri. Kita lihat aja momen-momen krusial kan. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak penyelamatan gemilang dari Emilio Audero itu kan penting banget. Atau pas Ole Romeni ambil penalti lawan China, dingin banget eksekusinya. Oh iya, benar. Itu momen-momen kunci banget. Terus sempat ada juga diskusi soal peran taktis Patrick Kluivert, yang waktu itu kan sempat gantiin Shin Taeyong pas lawan China, gimana dampaknya ke permainan. Oke, jadi faktor individu, momen penting, sama keputusan taktis ya. Tapi apa cuma itu aja? Rasanya ada yang lain gak sih? Nggak juga sih, kalau kita lihat gambaran besarnya ada juga upaya perbaikan struktural loh yang lagi jalan. Maksudnya gimana tuh? Jadi FIFA sendiri kan terlibat tuh buat bantu ningkatin standar infrastruktur sama keamanan stadion di Indonesia. Ini kan penting banget, apalagi setelah kejadian Kanjuruhan dulu itu. Ah iya. Tindak lanjut dari tragedi itu ya? Betul, jadi ada komitmen buat bikin lingkungan sepak bola kita lebih aman, lebih profesional. Ini secara nggak langsung mungkin ikut bantu juga.
Terus jangan lupa juga soal pembangunan Pusat Pelatihan Nasional atau NTC di IKN. Oh, yang di Ibu Kota Nusantara itu ya? Iya, itu kan dapat dana juga dari FIFA Forward, lumayan besar, sekitar 5,4 juta dolar AS. Jadi ini sinyal ada investasi jangka panjang buat pengembangan. Jadi ada benang merahnya ya, antara perbaikan di luar lapangan sama prestasi di dalam lapangan. Bisa jadi begitu. Kombinasi antara performa bagus di lapangan sama upaya perbaikan fundamental yang ya pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya. Menarik banget ngelihat koneksi ini. Nah, ini semua jadi bikin mikir nih. Saya jadi mau tanya satu hal buat Anda renungkan juga. Mengingat pengundian grup sebentar lagi, terus fakta mainnya di lokasi terpusat yang ada kontroversinya itu, menurut Anda nih, aspek persiapan mana sih yang paling krusial buat Indonesia? Apa mentalnya, taktiknya, fisiknya, atau mungkin soal adaptasi sama kondisi tuan rumah nanti? Biar kita bisa melangkah lebih jauh lagi dan terus bikin sejarah. Wah, pertanyaan bagus itu. Memang banyak aspek yang perlu dipikirkan matang-matang ya. Follow terus Spot News untuk berita-berita selanjutnya. Sampai jumpa.